Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat dimanapun kita berada hari ini, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kita rahmat dan karunia, dan dengan karunia dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala itu menjadikan kita menjadi pribadi yang terus berusaha untuk meningkatkan rasa syukur dalam bentuk ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam buat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita juga tergolong umat-umat beliau yang akan mendapatkan syafaat nanti di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas seberapa besar Ramadan ada di hatimu. Kenapa pertanyaan ini muncul? Tentu karena kita ingin Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang sangat berarti dan bernilai di hati kita. Para ulama mencoba membagi hati itu dalam 3 karakter, 3 tipe. Yang pertama adalah hati orang-orang yang mati. Hal ini diambilkan dari firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Baqarah ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawah wa lahum 'adzabun 'adzim. Sungguh orang-orang yang kafir sama saja bagi mereka apakah engkau memberikan peringatan atau nasihat kepada mereka atau tidak kamu memberikan peringatan dan nasihat untuk mereka. La yu'minun, mereka tidak akan pernah beriman. Allah telah menutup hati mereka dan pendengaran mereka serta terhadap penglihatan mereka dengan satu dinding hijab penutup. Walahum adzabun azim, dan mereka akan mendapatkan azab yang besar di sisi Allah. Bapak-bapak kaum muslimin, pemirsa dimanapun kita berada, ini adalah satu tipe dan karakter hati yang Allah subhanahu wa ta'ala tidak berikan lagi hidayah kepada mereka. Kehidupan yang mereka alami dan jalani adalah kehidupan yang jauh dari nilai-nilai keimanan. Karena itu yang mereka pilih, sikap itu yang mereka ambil, maka Allah subhanahu wa ta'ala pun menutup hati mereka, sehingganya hati mereka menjadi mati terhadap hidayah dan petunjuk Allah. Yang kedua adalah hati orang-orang yang sakit. Hal ini dapat kita lihat keterangannya di lanjutan surah Al-Baqarah itu, ayat yang ke-10. Allah Subhanahu wa taala firmankan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum 'adzabun alimun bima kanu yakzibun. Dalam hati mereka ada penyakit, maka Allah tambahkan penyakit itu, dan bagi mereka mendapatkan azab disebabkan mereka mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini menjelaskan sekaligus menerangkan kepada kita ada orang-orang yang Allah berikan penyakit dalam hatinya, menjalankan ibadah sekedar saja, tidak bersungguh-sungguh, tidak sempurna menjalankan agama ini. Ada penyakit kemunafikan, ada penyakit kefasikan dalam hatinya, dan di samping banyak penyakit-penyakit lain yang membuat dia bermalas-malas dalam menjalankan agama ini. Inilah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan hati orang-orang yang sakit. Terkadang
Ketika mereka berkumpul dengan orang-orang soleh, orang-orang taat, mereka pun ikut soleh dan taat. Tapi sebaliknya ketika mereka berkumpul dengan orang-orang yang jauh dari kesolehan dan ketaatan, mereka pun ikut terpengaruh dengan warna itu. Bapak-bapak kaum muslimin, kaum muslimat dimanapun kita berada, yang ketiga adalah hati orang-orang yang selamat. Hal ini dapat kita lihat keterangannya di surah Asy-Syu'ara ayat 89. Allah Subhanahu wa taala sebutkan, Yaumal a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma la yanfa'u wala banun illa man atallahi biqalbin salim. Akan datang satu hari ketika tidak lagi bermanfaat mal wal banun, harta dan anak keturunannya, illa man atallah biqalbin salim, kecuali orang-orang yang datang menghadap Allah membawa hati yang selamat. Inilah yang kita harapkan. Kita berusaha untuk menyelamatkan hati kita, maka Allah berikan keselamatan pula untuk hati kita. Orang-orang yang menjaga tauhid dan keyakinannya, orang-orang yang menjaga ibadahnya, orang-orang yang menghiasi kehidupannya dengan akhlak-akhlak karimah. Dia jauhi semua bentuk praktek kemusyrikan, dia jauhi semua bentuk praktek kebid'ahan, dan dia jauhi semua bentuk praktek perilaku-perilaku akhlak muzmah, akhlak-akhlak yang tercela. Semoga Ramadan ini adalah Ramadan yang berarti dan sangat penting di hati kita, sehingganya beberapa hari ke depan Ramadan ini betul-betul kita maksimalkan dan kita optimalkan untuk beribadah. Ketika Ramadan itu besar di hati kita, Ramadan itu penting di hati kita, maka kita akan beramal, kita akan berupaya untuk mengejarnya dan membesarkannya. Tapi sebaliknya, ketika hati kita mengecilkannya atau bahkan menganggap Ramadan itu biasa saja, maka sekali lagi itu juga akan berpengaruh dan mempunyai dampak terhadap perilaku kita. Bagaimana Ramadan di hatimu tahun ini? Demikian saja yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan nasihat dan peringatan ini dapat bermanfaat untuk saya dan kita semua. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.